eh, apakah mengikuti demonstrasi maksudnya ini mungkin apakah masuk dalam masalah usul atau furu' ya? Ikut demo itu apakah dia usul atau furu'? Apakah dia masalah yang asas yang bisa harus disepakati atau yang furu' yang bisa berselisih? Bagaimana dengan suatu firqah yang berjuang melalui demokrasi untuk menegakkan syariat Islam dengan menggunakan jalan ini sebagai jalan saja? Tentu saja, apakah sistem monarki adalah sesuai dengan syariat Islam? Bukankah Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menggunakan sistem syura, bukan monarki atau kerajaan yang turun-temurun seperti Saudi Arabia saat ini? Baik, ini ada dua pertanyaan ya. Kalau yang pertama, apakah itu masalah usul atau furu'? Demonstrasi dalam Islam kita temukan atau kita coba cari dalil apakah ada hukum demonstrasi dalam Islam. Yang ada demonstrasi itu kan keluar rame-rame memprotes gitu kan. Apakah itu ada dalam Islam? Coba Anda telusuri dalilnya. Ada nggak ditemukan? Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya tidak melihat ada dalilnya. Tidak melihat ada dalilnya. Keluar demo, ribut dan seterusnya tidak pernah ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah seseorang masuk kepada pihak tertentu, muslim atau pemimpinnya atau siapapun yang berbuat salah, yang dia nasihatin. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, jihad yang paling afdal adalah perkataan benar di depan pemimpin yang zalim. Sampaikan, itu ada, gitu kan. Tapi kalau rame-rame keluar, Allahu a'lam. Kalau misalnya teman-teman yang melakukannya menganggap itu adalah masalah ada dalilnya, silahkan saja, itu hak Anda. Tapi saya pribadi sebatas saya tahu, saya tidak pernah menemukan ada dalil tentang bolehnya rame-rame keluar, apalagi kalau sampai terjadi keributan dan segala macam hal, atau terlibatnya wanita yang semestinya memang tidak keluar di depan umum. Ini semua adalah butuh dalil yang jelas ya. Kemudian dikatakan di sini bagaimana dengan firqah yang berjuang ijtihad. Kalau mereka berusaha memang tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, itu hak mereka, terserah saja. Tapi kalau saya pribadi tetap melihat tidak ada dalilnya tentang masalah itu. Kita kalau terlibat dalam sistem demokrasi teman-teman sekalian yang sekarang ini adalah ringkasnya yang banyak suaranya yang menang, itu demokrasi. Itulah ringkasnya. Kalau kita putar-putar dimanapun kita selesai, ujungnya kembali ke situ. Yang paling banyak masanya, yang paling banyak suaranya, kalau bahasa santunnya yang banyak dukungannya, maka dia akan menang. Gitu. Itulah demokrasi. Tapi bagaimana kalau seandainya orang itu tidak layak, seperti sekarang yang sering terjadi? Lalu kita berjuang juga untuk masuk ke situ dengan alasan mungkin kita bisa melakukannya. Sekali lagi, kalau Anda menganggap Anda punya panduan dalil, itu hak Anda, silahkan. Saya kena ditanyakan, maka saya menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Saya selama ini masih belum melihat secara pribadi ada pendapat-pendapat yang coba saya telusurin dari para ulama-ulama sekarang yang dipegangin. Apakah boleh kita ikut demo? Apakah boleh kita ikut terlibat dalam sistem demokrasi yang ada sehingga akhirnya kita memperjuangkan Islam? Kalau yang saya tahu pendapat-pendapat yang saya pegangi adalah mereka mengatakan tidak ditemukan dalilnya. Tetapi kita bukan memvonis salah, itu ijtihad, orang berusaha ya. Kalau mereka berusaha ya itu hak mereka berusaha, berikhtiar. Selebihnya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda melihat Anda ijtihad, itu hak Anda, silahkan. Saya tidak berani memvonis salah atau benar, tapi saya berbicara sesuai dengan orang yang sedang. Kapasitas saya sedang ditanya, saya menjawab apa yang saya tahu. Apakah sistem monarki, ini pertanyaan selanjutnya, sesuai dengan syariat Islam? Saya sudah sebutkan tadi dalilnya. Monarki di sini bukan berarti yang difahamin, kayak kasus misalnya seorang raja langsung otomatis mewariskan pada anaknya mau baik atau tidak baik. Kalau ini dimaksud monarki tidak boleh dalam Islam. Tetapi kalau yang dimaksud monarki adalah seseorang yang baik telah memimpin, menunjuk orang yang baik, ini sesuai dengan syariat Islam. Memang sudah begitu. Kalau Anda membicarakan tentang Saudi Arabia, setahu saya, sebatas yang saya tahu adalah mereka sekarang punya tim. Jadi bisa adiknya menjadi pemimpin, atau bisa anaknya, atau bisa orang lain, tergantung, ada timnya. Di antara semua keluarga raja itu dilihat siapa yang paling besar maslahatnya, baru dia dinaikkan jadi raja. Dan pada saat meninggal sudah ada tim majelis syura yang memang terbentuk untuk itu, seperti waktu Umar bin Khattab melakukan orang-orang terbaik dikumpulin, lalu mereka memilih siapa yang terbaik, dipilihlah orang yang terbaik di antara mereka. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Tapi kalau kasus adalah seseorang mau memaksakan harus anaknya, harus adiknya, dan itu orang buruk, nah itu lain. Kalau yang kita lihat depan mata sekarang, kalau Saudi sedang terjadi
meninggal seorang raja, sudah berapa raja meninggal sekarang yang Anda temukan Saudi? Anggaplah dari Raja Fahad, Raja Abdullah terakhir, sekarang Raja Salman naik. Ada nggak di Saudi pernah Anda dengar ribut-ribut atau pemilihan raja ini? Mati hari ini, siangnya dibaiat, selesai. Berjalan semua sistem. Nggak ada keributan, nggak ada kekacauan, sistem tempat ada. Negara nggak pakai pajak, masyarakat bisa hidup, aman semuanya, hukum Allah berlaku. Anda pergi haji dan umroh aman, apa masalahnya? Banyak orang subhanallah menyoroti Saudi dengan buta, tidak ada informasi. Saudi ini zalim, Saudi ini begini, Saudi ini begini. Dia tidak pernah hidup di sana, nggak pernah tahu, nggak pernah berbaur. Tetap ada kekurangan. Ingat teman-teman sekalian, tolok ukur seorang muslim adalah kehidupan Nabi SAW di Madinah. 4 golongan hidup di zaman Nabi SAW. Ada orang kafir, saya sudah pernah jelaskan masalah ini tentunya. Ada orang kafir, jadi sampai menjelang hari kiamat nanti, interaksi seorang muslim sama orang kafir akan ada. Dan Nabi SAW sudah tunjukkan bagaimana bermuamalah dengan mereka. Selama tidak buat masalah di Madinah, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, 3 suku Yahudi dimuamalai oleh Nabi SAW. Transaksi jual beli, mereka punya pasar, umat Islam belanja dengan mereka. Nabi SAW pernah utang dengan pendeta Yahudi temannya. Tapi pada saat mereka berkhianat diusir. Artinya interaksi sama orang kafir akan ada. Biar presiden kita seorang profesor dari Timur Tengah, dari Mesir kah, dari manakah, memang orang alim, kemudian menterinya semua juga sama orang-orang alim, tetap ada interaksi sama orang kafir. Nggak bisa dihapus nih. Kecuali nanti sudah menjelang hari kiamat, sudah habis. Nabi Isa alaihissalam sudah turun, sudah diterapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, itu lain. Gitu kan? Tapi selama itu tidak ada kehidupan Nabi SAW. Yang kedua ada orang munafik. Dan orang munafik ini pimpinannya di zaman Nabi SAW bernama Abdullah bin Abi Salul. Jadi kalau sekarang keluar di TV namanya Muhammad Ahmad benci Islam, wajar. Di zaman Nabi SAW pimpinannya mereka namanya Abdullah. Ciri-cirinya jelas, berkata bohong, kalau janji pungkiri janji, lempar sana sini janjinya nggak ada yang dijalankan. Kalau mereka berdebat mereka bercurang, itu kan curang. Kalau mereka diberikan amanah mereka berkhianat, gitu kan? Itu jelas. Dan dalam pepatah hikmah kata para ulama, orang yang banyak berbicara kau akan temukan banyak salahnya. Dia banyak bicara, suaranya banyak, janjinya macam-macam, nyalain orang, hidup jadi kacau sendiri. Orang justru yang tidak banyak bicara, kelihatan reaksinya, bagaimana perannya dia di lapangan, itu yang dibutuhkan, gitu kan? Daripada banyak ngomong dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi ini sudah banyak. Jadi jangan heran teman-teman, dan jangan pernah menghapus sistem kemunafikan yang sudah ada. Itu ada memang. Allah turunkan surah Al-Munafikun, jelas orang-orang munafik. Namanya pimpinannya Abdullah di zaman Nabi SAW. Jadi presiden kita pun doktor, profesor, faham agama, hal-hal yang semua menterinya begitu, ada orang munafik di tengah-tengah mereka. Namanya nama Islam dan mengaku Islam. Nabi SAW sudah ajarkan bagaimana bermuamalah dengan orang munafik. Dibiarin sholat, didakwahi, tapi kalau meninggal tidak disolatin oleh Nabi SAW. Ini perintah. Ada muamalah. Yang ketiga ada orang-orang yang bermaksiat. Di zaman Nabi SAW ada sahabat berzina dirajam, ada sahabat mencuri dipotong tangannya, ada yang berdusta dicambuk, gitu kan, yang menuduh zina Aisyah itu pernah dicambuk 80 jerah. Ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Artinya biar doktor, profesor, alim ulama, presiden dan semua menterinya akan ada ahli maksiat. Tidak bisa dipungkiri, masa kita lebih baik daripada Nabi SAW? Ada golongan keempat adalah orang-orang beriman, dan ini yang mendominasi. Sehingga 3 golongan tadi tidak leluasa melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Ini tolok ukurnya, tolok ukurnya seperti itu. Maka kita lihat kembali kepada kehidupan Nabi SAW. Kalau Anda mengatakan Saudi sekarang ada kekurangannya, pastilah ada kekurangannya. Pastilah ada kekurangannya. Tapi daripada kita soroti kekurangannya, lebih baik kita lihat positifnya. Minimal saudara kita Muslim, kenapa harus jor-joran? Kenapa Anda tidak salahkan Israel yang jelas-jelas menyerang kaum muslimin? Ribut dengan Saudi, ribut dengan negara-negara Islam yang lain, tidak ada gunanya, sama sekali nggak ada manfaatnya, gitu kan? Paling tidak yang Anda bisa lihat sekarang, paling tidak Anda haji dan umroh aman, paling sedikit. Dan pernahkah ada di antara Anda yang pernah umroh lihat ada celengan di masjid? Ada nggak kira-kira celengan di Masjid Haram? Dari mana bangun masjid itu? Berapa miliar yang dihapusi? Itu semua dibiayai oleh keluarga raja. Tower jam yang ada jamnya itu, menara jam yang besar, itu ditulis bahasa Arab besar-besar wakaf Raja Abdul Aziz, ayahnya raja sekarang nih. Abdul Aziz itu punya harta simpanan, anak-anaknya sepakati dibeli tanah itu, dibangun building yang besar, disewakan di hotel-hotel dan mall, hasilnya semua dimasukkan untuk pembangunan Masjid Haram. Gak ada celengan, gak ada apa. Kira-kira kalau orang kita yang pegang Masjid Haram ada celengannya nggak? Anda jawab sendiri.
Jadi lebih baik daripada meremehkan, lebih baik kita mencari positifnya. Saudara muslim kita yang baik-baik.